Pengumuman mendesak, ini bukan lagi tentang usia, ini tentang kematian diam-diam. Jangan pernah pejamkan mata sebelum tahu rahasia kakek baja 96 tahun ini. Hidup Anda akan berubah total hari ini juga. Ya, pernahkah Anda dikejutkan oleh pertanyaan paling menakutkan? Apakah tubuh Anda saat ini sedang menuju kematian dini yang dipicu oleh racun masa lalu? Jadi Anda bangun setiap pagi sehingga tubuh terasa berat, seperti menanggung beban bertonton, nafas tersengal, dan pikiran keruh. Anda mengira itu adalah takdir penuaan, bahwa kelelahan, nyeri sendi, dan tidur yang gelisah adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai usia emas. Anda salah besar. Itu semua adalah jeritan terperangkap dari hati, usus, dan darah Anda yang kotor, yang sedang memohon penyelamatan. Bayangkan skenario mukjizat. Seseorang yang usianya hampir menyentuh 1 abad, 96 tahun, tapi masih mampu berjalan menanjak tanpa bantuan, makan dengan lahap seperti anak muda, tidur nyenyak tanpa gangguan, dan tubuhnya seringan kapas, tanpa keluhan sedikit pun. Rahasia ajaib apa yang membuat manusia ini kebal terhadap kepikunan, kelemahan, dan penyakit degeneratif? Rahasia yang telah dijaga selama hampir 100 tahun ini akan terungkap detik ini. Anda harus tahu. Segera tonton video ini sampai tuntas karena di dalamnya tersimpan kode rahasia umur panjang yang akan memutarbalikkan nasib kesehatan Anda. Ini adalah panggilan terakhir untuk menyelamatkan masa tua Anda dari kehancuran. Sekian saya telah menghabiskan 2 dekade hidup saya di klinik, menyaksikan ribuan lansia datang dengan kisah yang sama. Mencari obat mahal untuk penyakit yang seharusnya tidak pernah mereka derita. Mereka menghabiskan kekayaan untuk pil-pil kimiawi, padahal kunci kekebalan ada di dapur mereka sendiri. Di sini saya menghadirkan seorang tamu yang akan mengguncang keyakinan Anda tentang penuaan. Beliau adalah legenda hidup, bukan dari dunia gemerlap, melainkan dari sebuah desa damai di kaki gunung di Malang, Jawa Timur. Orang-orang di sana menjuluki beliau kakek abadi atau kakek baja, karena di usianya yang telah mencapai 90 tahun, beliau masih kuat mencangkul di kebun, dan bahunya masih kokoh menopang semangat gotong royong. Beliau adalah Bapak Wiratno. Assalamualaikum Bapak Wiratno. Terima kasih banyak sudah mau hadir di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa, walau usia sudah hampir 1 abad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Adakah rasa lelah yang menghampiri? Tersenyum menenangkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya merasa sehat sekali. Masih bisa jalan kaki keliling desa setiap pagi. Kadang saya masih lebih membantu anak-anak memanen di kebun. Kalau ada yang bertanya, apa rahasia kekuatan Anda, Pak? Saya hanya menjawab sederhana, Tuan-puan, sayur setiap hari. Sejak muda hingga rambut memutih ini, saya tidak pernah mengizinkan meja makan saya kosong dari sayuran segar. Itu adalah janji seumur hidup saya pada tubuh. Masya Allah. Sebuah jawaban yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun saya telah memegang teguh rekam medis Bapak Wiratno. Setiap kali beliau datang kontrol, hasilnya selalu menggesankan. Tekanan darah stabil sempurna, kolesterol jinak di batas aman. Dan yang paling luar biasa, daya tahan tubuhnya setara dengan orang berusia 40-an. Padahal di luar sana, begitu banyak orang seusia beliau sudah terbelenggu oleh kursi roda. Bapak Wiratno, Anda baru saja mengungkapkan sebuah kalimat yang mengandung daya magis. Kunci ada pada sayur. Bisakah Anda membeberkan secara lebih rinci? Sayur jenis apa yang menjadi mata air kehidupan Anda selama ini? Mengambil nafas dalam-dalam. Oh, saya punya pasangan abadi, Tuan-puan. Setiap fajar menyingsing, saya pastikan ada bawang putih dan sawi hijau di dapur. Kadang saya hanya menumis bawang putih itu sebentar, menambah sedikit tempe lokal dan sawi hijau. Rasanya sangat sederhana, tapi efeknya ke tubuh saya. Seperti mengisi ulang baterai. Badan jadi hangat, tidak mudah tumbang oleh penyakit. Almarhumah istri saya dulu selalu berkata, makan sayur itu seperti memandikan tubuh dari dalam. Kebiasaan itulah yang saya bawa sampai detik ini. Anda baru saja mendengar pernyataan yang mengubah paradigma kesehatan. Ini bukan hanya kata-kata sederhana, Bapak Ibu. Jawaban Bapak Wiratno ini sepenuhnya selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Bawang putih dan sawi hijau, 2 pahlawan di dapur, adalah bagian dari 8 makanan super yang mampu membuat hati Anda bekerja dengan sangat ringan, membersihkan racun mematikan, dan membangun kembali sistem kekebalan tubuh yang telah runtuh. Jangan pernah remehkan kekuatan alami ini. Saya telah melihat terlalu banyak pasien lansia yang mengeluh tentang kelelahan tanpa akhir, perut kembung, insomnia. Tetapi begitu mereka memperkenalkan sayur-sayur sakti ini, bawang putih, sawi hijau, tomat ke dalam menu harian mereka, mereka mengalami kebangkitan biologis. Napas terasa lebih lapang, tubuh lebih bertenaga, dan tidur lebih nyenyak. Hari ini, saya tidak hanya mengajak Anda mendengarkan kisah Bapak Wiratno. Saya mengajak Anda untuk menyingkap misteri umur panjang beliau. Karena kisah beliau adalah bukti hidup bahwa usia 96 tahun bukanlah vonis mati, dan bahwa rahasia hidup panjang yang penuh vitalitas seringkali tersembunyi di dalam dapur kita sendiri, bukan di rak apotek yang mahal. Sebelum kita membongkar kode rahasia ini lebih jauh lagi, saya ingin mengukur kesiapan Anda untuk memulai hidup baru.
Tuliskan di kolom komentar, berapa usia Anda dan kota tempat tinggal Anda? Apakah Anda dari Jakarta, Medan, Makassar, atau Sorong? Saya ingin tahu, siapa di antara Anda yang masih memiliki komitmen baja untuk makan sayur setiap hari seperti Bapak Wiratno? Dan yang paling penting, di bagian akhir video yang paling ditunggu-tunggu, saya akan membongkar resep kuno kombinasi bawang putih, tempe, dan sawi hijau. Ini adalah jamu alami paling ampuh yang tidak memiliki rasa pahit sama sekali. Siapkan diri Anda untuk kejutan ini. Biebapiat, siung kecil pembersih darah, rahasia bawang putih. Mari kita mulai dari pasukan elit kesehatan yang paling sering diremehkan, bawang putih. Seperti yang ditegaskan Bapak Wiratno, rahasia beliau adalah mengonsumsi bawang putih setiap hari. Jangan pernah tertipu oleh bentuknya yang kecil. Di dalam satu siung yang tampaknya sepele itu, tersimpan sebuah zat alkimia kuno bernama alisin. Zat ini adalah pembersih super yang bekerja melucuti plak dari pembuluh darah Anda, menjinakkan tekanan darah Anda yang liar, dan membuat aliran darah Anda mengalir secepat dan sejernih air sungai di pegunungan. Ketika darah Anda mengalir tanpa hambatan, setiap sel tubuh Anda akan mandi oksigen, racun-racun mematikan akan terdorong keluar dengan mudah, hati Anda akan bekerja lebih ringan, dan tubuh Anda akan mengalami regenerasi instan. Bawang putih juga kaya akan sulfur alami yang mendorong tubuh memproduksi glutathione, perisai seluler utama Anda melawan kelelahan dan kehancuran. Inilah senjata rahasia kakek baja. Betul sekali tuan-puan. Dulu, saya kalau bangun tidur, langsung makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan istri. Kadang sambal itu sangat sederhana, tapi tenaganya luar biasa. Orang sering mencibir bau bawang yang tajam, tapi bagi saya bau itu adalah aroma kebaikan. Badan langsung hangat, dan saya tidak gampang jatuh sakit. Saya sangat menyukai semangat itu. Bau bawang memang khas, tapi manfaatnya adalah misteri yang terungkap. Saya teringat seorang pasien saya, Bapak Hasanuddin, 67 tahun, dari Palembang. Beliau sering mengeluh tangan dan kaki selalu sedingin es, bahkan setelah sarapan. Saya memberinya satu saran kecil yang radikal. Setiap pagi, kunyah satu siung bawang putih mentah, lalu teguk segelas air hangat. 2 minggu kemudian, Bapak Hasanuddin kembali dengan wajah yang berseri-seri, matanya berkilauan. Tuan-puan, badan saya terasa seringan kapas. Perut tidak lagi kembung dan tidur saya sekarang seperti bayi. Kadang mukjizat itu tidak datang dari kapsul mahal, tapi dari ketaatan kecil yang kita lakukan setiap hari. Saya setuju 1000%. Di kampung saya di Malang banyak orang yang memburu jamu-jamu aneh dan mahal. Padahal obat paling hebat sudah menunggu di rak dapur. Saya tidak pernah membiarkan bawang putih absen. Kalau saya merasa kurang energi, saya panggang sebentar lalu saya campur dengan sedikit madu. Hasilnya energi instan. Nah, ini adalah petunjuk kritis. Jika Anda tidak tahan dengan sensasi pedasnya bawang putih, panggang sebentar atau campur dengan madu dalam air hangat. Tapi jangan pernah menggorengnya sampai gosong, karena Anda akan membunuh khasiatnya. Dan ini adalah mantra kesehatan saya untuk Anda. Tubuh Anda bukanlah mesin tua yang harus dibuang. Ya, sehat masih memiliki keinginan primal untuk memperbaiki diri, asalkan Anda memberinya bahan bakar yang benar. Mulai besok pagi, lakukan ritual ini. Makan satu siung kecil bawang putih sebelum sarapan. Saya lakukan disiplin ini selama 7 hari penuh dan bersiaplah untuk metamorfosis. Napas lebih ringan, kelelahan menghilang, dan tidur Anda akan kembali nyenyak. Tunjukkan komitmen Anda. Jika Anda masih mengikuti ritual penyelamatan ini, tulis angka 11 di kolom komentar sekarang juga. Saya ingin melihat siapa yang siap menjadi generasi baru kakek baja. Karena satu siung kecil bawang putih bisa menjadi loncatan kuantum menuju umur panjang. Dan jika di dapur Anda juga terdapat bawang merah, jangan simpan saja. Di segmen berikutnya, kita akan membongkar mengapa bumbu kecil yang aromanya tajam ini adalah penyelamat darah dan pencernaan yang Anda butuhkan di usia emas. Bab 2. Si merah kecil penjinak darah, misteri bawang merah. Sekarang, mari kita beralih ke bumbu kedua, yang tidak kalah pentingnya, bawang merah. Siapa yang tidak punya bawang merah di rumah? Aromanya kuat, warnanya ungu kemerahan, dan saat digoreng wanginya memanggil-manggil. Tapi bawang merah bukan hanya penyedap rasa. Dia adalah pemurni darah kecil yang bekerja keras untuk Anda. Nah, di dalamnya terdapat senyawa sulfur alami yang memaksa tubuh Anda memproduksi enzim untuk menghancurkan racun. Hasilnya, darah yang lebih bersih, tekanan darah yang terkendali seperti singa jinak, dan jantung yang bisa memompa dengan tenang. Bawang merah juga diperkaya dengan antioksidan perkasa yang melindungi sel-sel tubuh Anda dari penuaan dini. Sebuah perisai yang sangat vital bagi kita yang telah melewati batas usia 60 tahun. Wah, ini benar tuan-puan. Istri saya dulu punya hukum tak tertulis. Kalau belum ada bawang merah, jangan berani-berani mulai memasak. Saya terbiasa menumis bawang merah bersama sayur bayam atau sawi. Badan saya terasa hangat, perut saya tidak pernah kembung. Kadang saya panggang 2 siung kecil di wajan kering, lalu saya makan dengan nasi hangat. Rasanya manis gurih. Badan langsung segar. Kebiasaan luar biasa.
Bapak Ibu, cara sederhana seperti memanggang bawang merah justru menggandakan manfaatnya. Saya teringat kisah Ibu Sarifudin, 64 tahun, dari Semarang. Beliau sering mengeluh perutnya penuh dan tidak nyaman setiap malam. Saya memberinya resep rahasia. Tambahkan bawang merah panggang kecil ke menu tempe gorengnya. 2 minggu kemudian, Ibu Sarifudin kembali dengan senyum lebar. Tuan-tuan, perut saya tidak pernah begah lagi. Tidur saya lebih nyenyak dari sebelumnya. Hanya perubahan kecil, tapi dampaknya kolosal. Begitu sistem pencernaan bekerja dengan harmonis, seluruh tubuh akan terasa ringan dan damai. Betul sekali, Tuan dan Puan. Saya juga merasa, kalau makan bawang merah, badan jadi lebih hangat dan tidak mudah masuk angin. Makan sederhana, tapi perasaan jadi tenang. Itu terjadi karena bawang merah adalah pembersih saluran darah yang handal, sekaligus mampu mengurangi gas berlebihan di usus. Tapi ada peringatan krusial. Bagi Anda yang memiliki masalah pencernaan serius, seperti pertumbuhan bakteri berlebih di usus halus, SIBO, sebaiknya hindari bawang merah mentah karena bisa memicu kembung. Solusinya mudah, cukup tumis atau panggang sebentar agar lebih lunak di perut namun khasiatnya tetap utuh. Mulai hari ini jangan remehkan bawang merah. Setiap irisannya adalah investasi kesehatan yang membuat darah mengalir lebih lancar, jantung bekerja lebih santai, dan membantu Anda meraih tidur yang lebih damai. Jika Anda setuju bahwa bawang merah adalah obat alami dari dapur, tulis angka 2 di kolom komentar. Tunjukkan bahwa Anda memahami nilai sejati dari pahlawan kecil ini. Nah, setelah 2 bumbu kecil ini, kita akan masuk ke arena sayuran hijau yang seringkali kita abaikan. Inilah jagoan pemurni hati yang membuat tubuh terasa ringan, sawi hijau. Di segmen berikutnya, kita akan bedah mengapa sawi hijau adalah peristirahatan terbaik bagi hati Anda yang kelelahan dan mengapa ia bisa menenangkan pikiran Anda yang gelisah. BAB3, sawi hijau si perawat hati, daya magis daun hijau, sahabat sehat. Kita tiba di sayur ketiga, sawi hijau. Ini adalah sayur yang harganya murah meriah, sering terlewatkan di pasar karena penampilannya yang sederhana. Tapi jangan tertipu. Di balik daun hijau yang bersahaja itu, sawi hijau menyimpan kekuatan mistis untuk membersihkan hati dan membangkitkan sistem kekebalan Anda. Hati adalah markas besar penyaringan darah dan racun. Ya, jika hati Anda kelelahan, seluruh tubuh akan merosot. Kulit kusam, insomnia menyerang, dan badan terasa berat seperti diikat rantai. Nah, di dalam sawi hijau terdapat zat yang disebut sulforafan yang bertindak sebagai ahli kimia yang membantu hati memecah lemak dan racun. Dengan kata lain, setiap kali Anda makan sawi, Anda seperti memberikan cuti panjang kepada hati Anda yang sudah bekerja keras tanpa istirahat. Betul sekali, Tuan Puan. Saya dari dulu sangat setia pada sawi. Biasanya saya rebus sebentar saja, lalu makan dengan tempe atau sambal. Nah, kalau cuaca panas, saya buat sayur bening sawi campur jagung manis. Rasanya sangat menyegarkan. Saya merasakan sendiri, kalau saya makan sawi, badan saya terasa ringan dan tidur malam saya jauh lebih tenang. Contoh nyata dari kekuatan alam. Saya memiliki kisah serupa dari Bapak Dedi Sanjaya, 70 tahun. Keluhannya, kulit sering gatal tanpa sebab dan kelelahan kronis. Saya hanya menyarankan satu hal. Ganti lauk daging berminyak dengan sepiring sawi rebus dan tempe setiap siang. 3 minggu kemudian, beliau kembali dengan senyum bahagia. Tuan-puan, kulit saya tidak gatal lagi. Badan saya terasa enteng seperti melayang. Saya merasa seperti anak muda kembali. Lihatlah, perubahan kecil di piring makan bisa menghasilkan kebangkitan kesehatan yang luar biasa. Itulah kedaulatan sawi hijau. Saya sangat setuju. Anak-anak zaman sekarang terlalu banyak makan daging, jarang makan sayur. Padahal kalau mereka rajin makan sawi, badan mereka tidak akan gampang sakit. Saya saja usia 96, setiap minggu masih berburu sawi segar ke pasar di Banyuwangi. Semangat ini adalah api kesehatan. Bapak Ibu, kuncinya bukanlah pil ajaib. Kuncinya adalah kesederhanaan dan konsistensi. Petunjuk penting. Untuk mendapatkan manfaat optimal, cukup rebus sawi sekitar 1 menit saja. Jangan masak terlalu lama. Anda akan membunuh vitamin C-nya. Atau tumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak kelapa. Rasanya segar dan tubuh Anda akan terasa bersih dari dalam. Mulai besok, masukkan sawi hijau ke piring makan Anda minimal 3 kali seminggu. Tubuh Anda akan mengucapkan terima kasih karena hati Anda akan bekerja lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan kulit Anda akan memancarkan aura cerah alami. Jika Anda setuju bahwa sawi hijau adalah sayur pembersih hati yang tak tertandingi, tulis angka 3 di kolom komentar. Siapkah Anda memulai puasa hati dengan sawi hijau besok pagi? Dan sekarang kita akan beralih ke sayur berwarna cerah yang sering disebut sebagai vitamin alami untuk jantung dan kulit Anda. Ya, sayur keempat kita adalah tomat merah segar. Setelah jeda dramatis ini, kita akan bedah mengapa 1 gelas jus tomat setiap pagi bisa menggantikan vitamin mahal dan membuat wajah Anda tampak muda lebih lama. BA Bavro, Lycopene si penjaga jantung, rahasia tomat merah.
Sahabat sehat, kita tiba pada sayur keempat yang pasti ada di dapur setiap rumah di Indonesia, tomat merah. Warnanya merah menyala, rasanya segar, dan harganya sangat terjangkau. Ya, tapi tahukah Anda bahwa tomat adalah salah satu bahan bakar terbaik untuk menjaga jantung dan kulit Anda tetap perkasa? Tomat mengandung zat yang disebut lycopene, sebuah antioksidan yang bekerja seperti perisai anti peluru di dalam tubuh Anda. Lycopene melindungi sel-sel Anda dari kerusakan radikal bebas yang brutal, menjinakkan peradangan, menjaga kolesterol Anda tetap terkontrol, dan yang paling penting, ia memperkuat dinding pembuluh darah Anda. Selain itu, tomat adalah gudang vitamin A dan lutein, yang merupakan penguat mata alami, menjaga penglihatan Anda tetap jernih walau usia terus merangkak naik. Saya jadi terkenang, tuan-puan. Almarhumah istri saya selalu berpesan, kalau mau kulitmu segar, makanlah tomat. Sampai sekarang, saya masih rutin makan tomat matang. Kadang saya rebus sebentar, atau saya campur ke sambal. Rasanya enak, dan memang badan terasa segar setelah makan. Sayang sekali istrinya tidak lagi bersama kita, tapi ilmu beliau abadi. Saya sering memberikan saran yang sama kepada para pasien. Ada kisah inspiratif dari Ibu Ratnawati, 68 tahun. Beliau sering mengeluh kelelahan, kulit kusam, dan tekanan darahnya sering bergejolak. Saran saya hanya satu, minum 1 gelas jus tomat matang tanpa gula setiap pagi selama 2 minggu. Ketika beliau kembali kontrol, wajahnya tampak segar bugar dan tekanan darahnya stabil total. Beliau berkata, "Tuan-puan, ternyata 1 gelas jus tomat setiap pagi bisa menggantikan semua vitamin mahal yang saya beli." Dan ini adalah fakta ilmiah yang mengguncang. Ketika tomat dimasak, likopennya justru lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya, jadi, untuk hasil maksimal, tomat sebaiknya dimasak sebentar, ditumis dengan telur, atau dibuat sambal tomat ringan dengan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun agar nutrisi larut lemaknya terserap sempurna. Saya biasanya tumis tomat dengan telur ayam kampung, tuan-puan. Rasanya gurih dan membuat perut saya nyaman. Kadang saya buat sayur asem, tambah tomat sedikit supaya segar. Kombinasi makanan yang hebat. Tomat tidak hanya membantu jantung dan kulit. Ia kaya akan kalium, zat yang menenangkan sistem saraf dan membantu Anda meraih tidur yang lebih lelap. Jadi ada 1 piring sayur tomat di siang hari bisa menjadi obat tidur alami Anda di malam hari. Tomat merah bukan hanya pemanis masakan. Ia bisa adalah perisai jantung dan kulit Anda dari dalam. Mulai hari ini jangan pernah biarkan dapur Anda kosong dari tomat. Cukup 2 buah tomat kecil setiap hari dan tubuh Anda akan terasa memberontak dalam kesehatan. Jika Anda setuju bahwa tomat adalah vitamin alami dari alam, tulis angka 44 di kolom komentar. Siapa Anda memulai ritual jus tomat besok pagi? Bab via kol si pembersih usus, kekuatan si bundar berlapis. Sahabat sehat, sekarang kita mencapai sayur kelima, kol kubis. Jadi ini adalah sayur yang setiap hari kita lihat di pasar, sering hanya menjadi pelengkap lalapan atau gado-gado. Tetapi kekuatannya adalah rahasia yang tersembunyi. Di balik bentuknya yang bulat berlapis, kol adalah salah satu sayuran terbaik untuk mencuci bersih usus Anda dan memelihara pencernaan. Kol kaya akan vitamin C, vitamin K, dan serat alami, yang merupakan makanan utama bagi bakteri baik di usus Anda. Perhatikan ini. Bakteri baik inilah yang membantu tubuh Anda menyerap nutrisi secara total, mengeluarkan racun kuno dari sistem Anda, dan menjaga benteng kekebalan tubuh. Jika bakteri baik ini berkurang, Anda akan menderita sembelit, perut kembung, dan kulit Anda akan terlihat kusam dan layu. Wah, tuan-puan, saya jadi teringat masa kecil. Ibu saya selalu memasak sayur kol setiap pagi. Entah digoreng ringan, direbus, atau dicampur capcay. Saya sekarang meneruskan kebiasaan itu. Kalau pagi, makan nasi hangat, kol rebus, dan sambal, rasanya sudah cukup. Perut saya terasa seringan kapas. Kebiasaan leluhur adalah obat terbaik. Kol memang membantu usus bekerja dengan sangat lengang. Saya punya pasien Bapak Joko Susanto, 72 tahun, dari Tangerang. Beliau sering mengeluh susah buang air besar dan perut terasa penuh setiap kali makan daging. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan gado-gado dengan porsi kol yang lebih banyak setiap hari selama seminggu. Hasilnya mencengangkan. Beliau datang kembali dan berkata, "Tuan-puan, sekarang saya bisa ke belakang setiap pagi tanpa harus minum obat pencerah. Perut saya ringan dan kulit saya tidak kusam lagi." Jadi ingatlah, solusi untuk masalah kesehatan yang besar seringkali tersembunyi di dalam sayur murah yang ada di depan mata kita. Benar, tuan-puan. Saya juga merasa kalau makan kol, badan terasa enteng. Anak saya suka bertanya, "Bapak kok masih kuat jalan jauh?" Jawabannya sederhana, usus saya bersih. Jika usus bersih, seluruh tubuh akan sehat. Pencernaan yang baik adalah pondasi utama dari sistem kekebalan yang kebal. Kiesuel bisa dinikmati dengan banyak cara. Direbus untuk lalapan, ditumis ringan dengan bawang putih, atau diiris tipis menjadi salad sederhana. Bahkan kol yang difermentasi, seperti sayur asin ringan, sangat baik untuk usus karena mengandung bakteri baik alami. Jangan pernah remehkan kol mulai hari ini. Cukup segenggam kecil setiap hari, usus Anda akan berterima kasih, dan kulit Anda akan memancarkan kecerahan.
Karena kalau pencernaan lancar, pikiran pun jadi tenang. Jika Anda setuju bahwa kol adalah sayur sederhana dengan manfaat luar biasa, tulis angka 55 di kolom komentar. Siapkah Anda menjaga pencernaan Anda mulai hari ini? BAB-CIS, paprika merah si vitamin C tersembunyi, rahasia kekebalan. Sahabat sehat, kita tiba pada sayur ke-6, paprika merah. Si kecil berwarna cerah ini seringkali hanya dianggap sebagai hiasan. Tapi hati-hati. Sayur ini memiliki kekuatan luar biasa untuk menembak naik daya tahan tubuh dan membuat Anda kebal terhadap flu musiman. Banyak orang belum tahu fakta ini. Paprika merah mengandung vitamin C lebih tinggi dari buah jeruk, tetapi kadar gulanya jauh lebih rendah. Ini menjadikannya makanan ideal bagi lansia yang ingin memperkuat kekebalan tanpa khawatir gula darah naik. Vitamin C di dalam paprika adalah dokter kulit alami Anda, membantu memperbaiki jaringan, mempercepat penyembuhan luka, dan membuat sistem kekebalan Anda menjadi benteng tak terboboli. Selain itu, paprika mengandung vitamin A dan zat antiinflamasi yang menenangkan sistem saraf dan mengurangi nyeri sendi yang menyiksa. Wah, tuan-puan, saya baru tahu kalau paprika lebih tinggi vitamin C-nya daripada jeruk. Saya kira selama ini cuma buat hiasan di nasi goreng. Haha. Anak saya kadang belikan, saya tumis dengan telur kampung. Rasanya gurih, sedikit manis, dan membuat semangat makan saya membara. Anda melakukannya dengan benar. Tumis ringan dengan telur atau tahu adalah cara paling mudah untuk menyerap gizi paprika secara maksimal. Saya pernah punya pasien, Ibu Nani Susilo, 66 tahun. Beliau hampir setiap bulan kena flu dan sering merasa kelelahan. Saya menyarankan beliau mengganti sarapan roti manis dengan telur orak-arik paprika tumis. Dalam 1 bulan, beliau merasa jauh lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah sakit lagi. Beliau berkata, "Tuan-puan, rasanya tubuh saya seperti punya tenaga baru." Itu terjadi karena paprika tidak hanya memperkuat sistem imun, tapi juga menenangkan otot dan saraf dari dalam. Saya juga merasakan hal itu. Kalau makan makanan berwarna cerah seperti paprika, badan jadi ringan, dan mood juga lebih bagus. Benar sekali. Warna merah pada paprika menunjukkan adanya pigmen alami karotenoid yang melindungi sel dari stres oksidatif. Coccidioides di paprika bukan hanya meningkatkan kekebalan, tapi juga membuat tubuh terasa lebih rileks dan berenergi. Petunjuk kunci, tumis paprika sebentar saja atau panggang ringan. Tambahkan sedikit minyak kelapa atau zaitun agar penyerapan vitamin larut lemaknya sempurna. Dan jangan khawatir, paprika lokal kini mudah ditemukan di pasar dengan harga terjangkau. Mulai hari ini, tambahkan sepotong kecil paprika di setiap hidangan Anda. Dan kecil bentuknya, tapi besar kekuatannya bagi tubuh Anda. Kalau tubuh kuat, pikiran pun jadi tenang. Jika Anda setuju bahwa paprika adalah sayur kecil dengan tenaga besar, tulis angka 66 di kolom komentar. Siapkah Anda menambahkan warna cerah ini ke piring Anda besok pagi? Saya setuju 100% tuan-puan. Orang zaman sekarang lupa bahwa hidup sehat itu sangat sederhana. Saya sudah 96 tahun, tapi masih kuat karena setiap hari saya makan sayur dan buah dari alam. Tidak berlebihan, tidak terburu-buru. Semua dilakukan dengan rasa syukur yang tinggi, Masya Allah. Semangat ini harus menular. Bapak Ibu, usia bukanlah penghalang. Tubuh Anda masih memiliki keinginan primal untuk pulih, asalkan kita mau memberinya kesempatan. Mulai besok pagi, pilih 1 dari 8 sayur ini dan makanlah dengan penuh kesadaran. Lakukan setiap hari dan bersiaplah merasakan perubahan kecil yang membawa hasil besar. Dan seperti janji krusial saya di awal, saya akan bagikan ramuan rahasia alami kakek baja untuk memperkuat tubuh tanpa rasa pahit. Catat baik-baik kode ini, campurkan 1 siung, bawang putih, panggang ringan, segenggam sawi hijau, rebus sebentar 2 potong. Tempe, panggang atau kukus, tambahkan sedikit garam laut dan perasan jeruk. Nipis makan menu sederhana ini 3 kali seminggu. Rasanya mungkin biasa, tapi efeknya sangat luar biasa. Tubuh terasa hangat, perut ringan, dan daya tahan meningkat. Ini adalah jamu alami tanpa rasa pahit. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperkuat tubuh, menenangkan pikiran, dan menikmati hidup bersama keluarga. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang. Jika Anda merasa video pengungkapan rahasia umur panjang ini bermanfaat, bagikan kepada teman, tetangga, atau keluarga Anda. Jangan lupa tekan tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video revolusi kesehatan berikutnya tentang rahasia hidup sehat di usia senja. Dan terakhir, tulis di kolom komentar topik apa yang ingin saya bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Wiratno, sang kakek baja dari Malang, yang telah berbagi semangat dan inspirasi hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi kesehatan dan umur panjang untuk beliau dan semua sahabat sehat di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Raih hidup sehat dan abadi.